Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anakku semuanya. Ketemu lagi bersama Ibu di kelas online pada mata pelajaran PKK jurusan Tata Boga SMK kelas 12. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang cara menghitung biaya produksi atau cost of production. Oke, pada kesempatan kali ini, Ibu akan mencontohkan cara untuk menghitung biaya produksi dalam membuat fried chicken. Di sini sudah ada bahan-bahannya. Ini resep dari Ibu Novi Herawati dari Jakarta Timur. Ada sedikit rumus di sini, yaitu 0,25 sendok makan dikali 14,3. 14,3 itu apa? 14,3 itu adalah 1 sendok makan sama dengan 14,3 gram. Sedangkan di sini yang dibutuhkan hanya 1/4 sendok makan. 1/4 itu adalah 0,25. Jadi 0,25 sendok makan itu sama dengan 3,6 gram. Nah, di sini bahan-bahannya sudah ada, sudah lengkap, begitupun juga dengan harga-harganya. Khusus untuk air, kita tidak menghitung ya, hanya tidak menghitung secara uang. Jadi untuk bahan-bahannya di sini sudah tertera kecuali dengan air. Nah, apa fungsi dari 3,6 gram itu? Di sini yang Ibu terterakan harga 100 gram. Contohnya adalah lada putih atau merica bubuk sebelah sini. Ini harga 14.000 itu untuk 100 gram. Sedangkan yang dipakai itu 3,6 gram. Nah, nanti kita tinggal bagi saja 14.000 dibagi dengan 3,6 gram. Oke, kita coba mulai untuk menghitungnya. Oke, di sini Ibu sudah memberikan perhitungan biaya material pokok produksi untuk membuat fried chicken. Nah, nomor 1 di sini bahannya yang pertama adalah ayam. Nah, 1 ekor ayam itu harganya 29.800. Jumlah yang terpakai itu 1, artinya 1 ekor kita akan masak. Nah, berarti harga terpakai di sini adalah 29.800. Yang kedua yaitu kita membutuhkan 1/4 sendok makan paprika bubuk. Nah, jumlah di sini adalah jumlah tadi yang Ibu berikan harganya. Jadi harga untuk 100 gram itu 15.000, sedangkan yang terpakai itu 3,6 gram. Jadi yang terpakai itu hanya Rp540. Begitupun dengan 1/4 sendok makan merica, harga 100 gramnya itu 14.000 dikali 3,6 berarti hanya terpakai 504. Untuk 1/4 sendok makan bawang putih bubuk, harga 100 gramnya adalah 12.000, terpakainya 3,6 gram. Jadi hanya 432. Dan untuk 1/4 sendok garam itu 100 gramnya 1000, hanya terpakai 3,6, jadi cuma Rp36. Nah, di sini kita butuhnya 2 bungkus tepung Kobe. Sedangkan harga 1 bungkus itu 8.100. Nah, jumlah terpakainya 2 bungkus. Berarti kita kalikan 2, jadi 16.200. Nah, untuk 1 bungkus susu bubuk di sini sudah ada harganya. 1 bungkus itu 10.000. Jadi yang terpakai itu adalah 10.000. Selanjutnya yaitu 2 liter minyak goreng. Jadi yang terpakai itu 2 liter, sedangkan harga 1 liter itu 13.939. 2 liter menjadi 27.878. Nah, yang terakhir adalah 1/4 tepung terigu. Sedangkan harga 1 kilo tepung terigu adalah 12.000. Yang kita butuhkan hanya 1/4. 1/4 itu adalah 0,25. Maka yang terpakai itu hanya 3.000.
Jadi, jumlah total biaya produksinya adalah 88.390. Nah, untuk harga satu potong ayam ini dibagi 8 ya. Kita lihat aja di sini. Kita menggorengnya itu 1 ekor. Nah, di sini bahan-bahan ini adalah untuk 8 porsi. Anggap saja kita 1 ekor itu 8 potong. Berarti harga 1 potong ayam dengan bumbu-bumbu yang udah ada di sini itu adalah 11.048,75 rupiah. Nah, harga di sini adalah harga biaya material pokok produksi. Apakah masih ada harga lain? Tentu saja, karena di sini kita tidak menghitung gas. Sedangkan untuk menggoreng kita membutuhkan gas. Nah, kenapa tidak memasukkan gas dalam biaya material? Karena gas itu termasuk kepada biaya yang lain. Nah, di slide berikutnya Ibu akan jelaskan macam-macam biaya-biaya yang digunakan. Oke, dalam menghitung cost of production atau biaya produksi, terdapat 3 macam biaya yang harus kita hitung. Yang pertama yaitu biaya material pokok atau direct material. Nah, di direct material ini adalah biaya bahan baku yang bersentuhan langsung dengan biaya produksi, yaitu yang tadi kita hitung. Kalau misalkan kita ingin menjual fried chicken, berarti biaya material pokoknya adalah biaya bahan-bahan yang digunakan untuk membuat fried chicken itu. Nah, contohnya seperti tadi yang kita sudah hitung. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung atau direct labor. Nah, untuk direct labor ini adalah biaya pegawai, upah, tunjangan, asuransi. Nah, itu harus dihitung. Jadi, kalau misalkan kita membuat usaha dan kita memperkerjakan seseorang, nah gaji pegawainya itu termasuk ke dalam biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik atau manufacturing overhead. Nah, ini dalam biaya overhead pabrik dipecah lagi menjadi 3. Ya, yang pertama yaitu biaya material tidak langsung atau indirect material. Nah, apa itu indirect material? Indirect material itu adalah bahan yang digunakan dalam proses produksi yang sulit dihitung nominalnya. Contohnya yang tadi yaitu gas, misalkan lem, cairan pembersih. Nah, itu termasuk ke dalam indirect material. Selanjutnya adalah biaya kerja tidak langsung atau indirect labor. Nah, apa yang termasuk ke dalam indirect labor yaitu tenaga kerja yang tidak langsung tetapi terlibat dalam produksi. Contohnya, kalau kita misalkan usahanya dalam bentuk pabrik, kita harus mempunyai satpam. Nah, satpam itu termasuk indirect labor. Adapun misalkan uang kebersihan atau misalkan ada tunjangan untuk satpam, untuk misalkan tukang bersih-bersih, nah itu termasuk ke dalam indirect labor. Nah, yang ketiga yaitu biaya overhead lain. Biaya overhead lain itu adalah biaya utilitas lain seperti sewa gedung, sewa tanah, nah asuransi jiwa, depresiasi mesin. Nah, itu termasuk kepada biaya overhead lain. Misalkan kita usaha tapi menyewa tempat. Nah, uang sewa itu termasuk ke dalam biaya overhead. Nah, biaya-biaya yang tadi itu menentukan harga pokok penjualan atau harga mentahnya
gitu. Jadi harga-harga yang tadi, biaya-biaya yang tadi itu menentukan harga pokok penjualan ya. Lalu, nah kalau misalkan ditambah dengan laba, itu akan menjadi harga jual ya. Jadi harga jual itu harga dari harga pokok penjualan ditambah dengan laba yang kita inginkan ya. Misalkan ibu kasih contoh, untuk yang tadi harga chicken itu per satunya itu kan 11.000. Nah, itu belum termasuk kepada biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Misalkan kita contohkan saja biaya tenaga kerja langsung, pegawai misalkan dalam 1 bulan itu digaji 1 juta, berarti 1 harinya, nah 1 juta itu dibagi 30 hari. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu 1 juta itu udah termasuk tunjangan-tunjangan lain. Nah, jadi 1 juta itu dibagi oleh 30 hari, itu perharinya itu 33.000 ya. Kita bulatkan saja 33.000. Nah, tadi ditambah dengan harga total untuk biaya material itu kan 89.000. Kita ini aja ya, totalkan aja, ditambah 89.000, belum termasuk biaya overhead pabrik. Misalkan ada biaya gas. Nah, dalam satu gas itu kan harganya 24.000 ya. Misalkan 1 bulan kita menghabiskan 4 gas. Nah, itu 4 dikali 24.000. Silakan dihitung ya. Nah, itu contohnya menjadi 220.000. Belum misalkan ada uang kebersihan. Nah, ditambahkanlah menjadi 225.000. Nah, 225.000 kalau misalkan sehari cuma memproduksi 8 pieces ayam, nah berarti harga 1 pieces ayamnya itu harus 28.125. Jadi 225.000 itu dibagi 8 menjadi 28.125. Itu harga pokok penjualan. Nah, belum laba. Sekarang misalkan kita ingin labanya 20%. Nah, dari kita bulatkan aja tadi 28.000, 20% dari 28.000 itu kan 5.600. Berarti harga jual itu 5.600 ditambah 28.000 menjadi 33.600. Itu harga jual untuk 1 potong ayam kalau kita mau menutupi harga pokok penjualan ditambah dengan laba yang kita inginkan. Nah, untuk lebih memahami tentang bagaimana cara menghitung biaya produksi, Ibu akan memberikan latihan soal ya. Di sini Bapak Roger akan membuka usaha penjualan ayam goreng. Nah, jika diketahui harga material produksi 8 ayam goreng adalah 88.000. Bahan gas yang digunakan untuk memasak 8 ayam goreng itu 5% dari harga gas 3 kilo, yaitu 24.000. Silakan 24.000, 5%-nya berapa? Nah, yang selanjutnya, karena baru memulai usaha, Pak Roger belum membutuhkan pegawai. Artinya Pak Roger tidak memiliki direct labor. Nah, yang selanjutnya, Pak Roger menyewa kios kecil dengan harga 400.000 per bulan. Nah, biaya kebersihan setiap harinya itu adalah Rp500.
Lalu setiap penjualan 1 pieces ayam, konsumen akan diberikan 2 sambal, yaitu tomat dan cabai, dan kemasan dari kertas dengan harga saus itu masing-masing Rp500 dan kemasannya itu masing-masing 100. Nah, jadi berapa? Selanjutnya, target penjualan Pak Roger setiap harinya adalah 80 pieces ayam. Nah, pertanyaannya adalah klasifikasikan macam-macam biaya yang dibutuhkan Pak Roger. Tadi kita sudah belajar mana yang termasuk direct material, direct labor, indirect material, indirect labor, and biaya overhead. Nah, dari yang diketahui tadi, mana silakan kamu klasifikasikan. Setelah kamu mengklasifikasikannya, nanti kamu bisa menentukan harga pokok penjualan untuk 1 pieces ayam goreng. Nah, jika Pak Roger menginginkan laba 20%, nah berapa harga jualnya? Silakan coba kalian hitung. Jangan lupa di sini untuk target penjualan Pak Roger setiap harinya adalah 80 pieces ayam. Jadi kita menghitungnya per bulan. Sama seperti tadi yang ibu contohkan, cuman berbeda. Kalau tadi ibu contohkan satu harinya itu 8 pieces, nah sekarang Pak Roger itu satu harinya itu 80 pieces. Dan jangan lupa lagi, di sana ada bahan gas yang digunakan untuk 8 ayam goreng. Sedangkan di sini kalau satu harinya 80 ayam goreng, berarti berapa persen gas yang digunakan? Ya. Silakan kerjakan di kertas 1 lembar seperti biasa dengan rinci, lalu fotokan. Bisa diupload menggunakan LMS atau nanti ibu kasih link untuk mengupload. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa like and subscribe-nya. Terima kasih.